Radio. Hai Story, kembali lagi bersama Dela dan Ale. How your day? Apa kabar Le? Udah lama nggak ketemu ya. Kita di video ini akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama kita nggak bikin video bareng. Buat penonton baru Story, hai. Story itu membahas video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian dan fakta unik yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu jam 6 sore. So, kalian bisa subscribe dan turn on lonceng di bawah biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Di video kali ini, Story mau bahas satu kelompok hacker diklaim sangat menakutkan bagi lembaga-lembaga kuat di seluruh dunia, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga organisasi nirlaba. Yaitu dia nih. Kalian tahu nggak tentang mereka ini? Oh ya, sebelum bahas lebih dalam, kita mau bahas seputar 3 jenis hacker yang ada, yaitu white hat, grey hat, dan black hat. Untuk white hat adalah hacker yang menjunjung etika karena hanya untuk menguji ketahanan sistem. Tapi untuk grey hat adalah hacker yang menjunjung etika namun juga melanggar batas hukum. Untuk black hat adalah hacker yang tujuannya untuk mencuri, membobol, menipu, dan lainnya. Sekarang saatnya kita bahas latar belakang tentang kelompok ini, karena kalau kalian nggak kenal, maka kalian tak sayang. And let's learn something. We are Legion. Kelompok ini bernama Anonymous. Mereka adalah kelompok profesional hacker internasional yang terbentuk pada tahun 2003. Para anggotanya selalu menggunakan topeng Guy Fawkes. Guy Fawkes adalah seorang ekstremis Katolik Roma yang dikenal karena usahanya untuk meledakkan gedung parlemen Inggris. Atau topeng ini biasanya dikenal dengan V for Vendetta. V for Vendetta adalah komik miniseri yang ditulis oleh Alan Moore dan diilustrasikan oleh David Lloyd. Bercerita tentang seorang anarkis yang misterius bernama V yang memiliki rencana untuk menghancurkan pemerintahan fasis. Tujuan dari kelompok ini terbentuk adalah untuk menegakkan kebenaran, dan mereka menentang sensor dan pembatasan kebebasan berinternet, terlebih pengawasan telepon yang dilakukan oleh pemerintah. Anonymous juga anti terhadap paham Scientology, korupsi, dan homofobia. Mereka juga memiliki slogan berbunyi "We are Anonymous, we are Legion, we do not forgive, we do not forget, expect us." Jujur, aku salah satu pecinta kelompok ini. Nggak tahu kenapa saat bikin materi tentang Anonymous ini, aku sampai selalu berdecak kagum dengan aksi-aksi yang mereka sudah pernah lakukan. Aku harap kalian tonton sampai habis ya, karena aku mau dengar dari kalian apa kalian juga sama seperti aku. Saking hebatnya kelompok ini, pada tahun 2011, majalah Times memasukkan nama Anonymous sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. We are Legion. Berawal pada tahun 2003 yang berasal dari forum internet bernama 4chan. 4chan adalah situs image board yang hanya untuk berbagi gambar tanpa perlu registrasi, bisa mengakses ke situs ini. Dan dulu situs ini hanya untuk membahas atau berbagi gambar manga dan anime. Nama Anonymous terinspirasi dari anonimitas user atau user yang tidak menggunakan identitas asli dalam menjelajahi dunia maya. Kelompok Anonymous sangat lihai dalam menyerang targetnya. Hal itu telah terbukti dari cara mereka mengendalikan, merusak sebuah situs web hingga membocorkan informasi targetnya. Jadi jangan meremehkan mereka, karena mereka ini sangat-sangat berbahaya. We are Legion. Tidak memiliki pemimpin dan struktur organisasi. Anonymous bukanlah sebuah organisasi, melainkan hanya sekumpulan orang dengan minat dan visi misi yang sama. Mereka beranggotakan perempuan, laki-laki, muda, tua, orang-orang dari berbagai ras dan bangsa. Hanya inisial digital yang mereka sendiri tahu untuk memahami asal aktivitas anggota mereka. Pola kerja mereka terbilang sederhana, yakni individu mengusulkan tindakan, orang lain bergabung atau tidak. Dan kemudian bendera Anonymous dikibarkan saat beraksi. Tidak ada orang yang memberikan izin, tidak ada janji pujian atau penghargaan. Setiap tindakan Anonymous menjadi imbalannya sendiri. Sekarang, kalian mungkin mulai kepikiran, bagaimana sih cara bisa masuk menjadi anggota mereka?
Jawabannya, tidak ada cara bagaimana bergabung dengan Anonymous. Untuk menjadi anggota Anonymous tidaklah mudah. Mereka menggunakan jaringan yang sangat acak dengan sel-sel terputus membuat mereka tak terlacak hingga hari ini. Email yang mereka gunakan bahkan berganti setiap 2-3 menit. Mereka selalu hilang sebelum portal loop terbuka sempurna dengan hanya meninggalkan jejak-jejak digital yang tak berarti. Tak kurang dari Presiden Amerika, pemerintah Israel, hingga Perdana Menteri Inggris dibuat naik pitam oleh ulah mereka. Meski Anonymous kerap kali dianggap sebagai penjahat cyber, ternyata Anonymous sangat membenci yang namanya terorisme. Mereka kerap kali melakukan operasi untuk mencegah dan melawan terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Seperti salah satunya itu saat terjadi aksi terorisme di Paris. Mereka segera melakukan operasi #OpIsis dan #OpParis. Operasi Paris tersebut dilakukan setelah kelompok teroris ISIS tersebut mengaku bertanggung jawab atas aksi yang menelan ratusan korban jiwa itu. Target pertama yang diincar Anonymous adalah jalur perekrutan online ISIS lewat media sosial atau situs-situs kepunyaan dari ISIS. Mereka sendiri melakukan perang cyber melawan ISIS. Berkat jumlah anggota yang banyak dan berbagai skill hacking yang sempurna, telah tercatat saat ini lebih dari 5.500 akun Twitter yang dianggap berhubungan dengan ISIS telah dihapus oleh Anonymous. Sesuai dengan janjinya dalam Operation Paris, dilaporkan berhasil melumpuhkan forum utama ISIS yang secara luas digunakan untuk berkomunikasi oleh para teroris. Selain itu, 78 channel public ISIS di aplikasi Telegram juga diblokir oleh Anonymous. Semua anggota Anonymous adalah individu yang bekerja bersama-sama dalam sebuah operasi. Jadi, tidak jelas dari mana saja anggota kelompok itu berasal. Karena ketidakjelasan itu, polisi pun sulit menangkap. Paling yang ditangkap itu cuma yang dicurigai aja. Itu pun tanpa bukti yang jelas. Namun, tanpa keberadaan seorang pemimpin, masih tetap bisa berjalan. Bahkan lebih kuat dari tahun ke tahun. Oke, sudah ngebahas tentang fakta-fakta unik dari Anonymous. Sekarang kita masuk ke dalam aksi apa saja yang sudah mereka lakukan selama ini. We are Legion. Yang pertama, berawal pada tahun 2008, Anonymous melancarkan serangan online besar-besaran pada kelompok agama Scientology karena dianggap mengandung pornografi anak. Mereka pun membongkar bahwa kelompok agama baru ini bekerja sama dengan artis besar Tom Cruise dalam sebuah video promosi. Dan kalian tahu mereka ngapain? Mereka menghapus video promosi tersebut. Pada tahun 2009, setelah situs file sharing nomor 1 yaitu Pirate Bay terbukti bersalah atas kasus hak cipta, Anonymous melancarkan serangan melawan organisasi International Federation of Pornography Industry. IFPI sendiri merupakan salah satu organisasi yang sangat menentang keberadaan Pirate Bay. 1 tahun setelah dari itu, pada tahun 2010, platform PayPal melayani transaksi melalui internet dihack oleh Anonymous. Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Karena PayPal ini melarang mengumpulkan donasi lewat platform WikiLeaks. Di tahun yang sama, mereka pernah menyerang Visa dan Mastercard karena situs pembocor rahasia WikiLeaks dibekukan oleh mereka. Pada awal Agustus 2011, Anonymous membobol situs Kementerian Pertahanan Suriah dan memasang gambar bendera Rabaatis yang merupakan simbol gerakan pro-demokrasi yang terjadi di negara itu, serta mengirim pesan mendukung pemberontakan Suriah pada Presiden Bashar al-Assad. 2 bulan setelahnya, tepatnya pada Oktober 2011, Anonymous kembali menarik perhatian karena berhasil melumpuhkan 40 situs pornografi anak ilegal. Anonymous juga menemukan ratusan situs bawah tanah yang tak tampak di mesin pencarian. Mereka khususnya menargetkan situs berbagi file pedofilia Lolita City dan membocorkan 1589 nama aktif anggotanya ke publik. Pada tahun 2012, Anonymous berhasil melumpuhkan situs Departemen Kehakiman AS, FBI, dan Motion Picture Association of America atau
MPAA. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak tersebut dianggap yang bertanggung jawab atas ditutupnya website Mega Upload. Pada tahun 2013, Anonymous mendapatkan ketenaran kembali ketika berhasil mengunggah video dan obrolan tentang pemerkosaan terhadap gadis berusia 16 tahun oleh beberapa pemain sepak bola terkenal dari sekolah Steubenville High School, Ohio. Dia mengirim pesan video yang menyerukan aksi bejat mereka bahwa mereka akan mempermalukan para pelakunya jika ada pemerkosaan atau hubungan intim dengan anak di bawah umur. Anonymous sampai membuat operasi #OP-Retro untuk menargetkan orang lain yang melakukan atau menutupi kasus pemerkosaan Steubenville. Gimana nggak bikin emosi? Bayangin aja, para pemerkosa tersebut malahan menyalahkan korbannya karena dianggap mencemarkan nama baik tim sepak bolanya. Kalau gue sih udah gue jambak itu kayak. Dan bagusnya akhirnya semua para pelaku ditangkap dan dipenjara. Ya baguslah, karena Anonymous itu nyebarin kalau enggak si korban akan kalah. Mereka juga pernah menyerang situs penting dari negara Israel sebagai aksi protesnya terhadap serangan Israel ke Palestina. Berhasil mengumbar 5.000 data pribadi penjabat Israel ke publik. Selanjutnya, pada saat revolusi Arab atau Arab Spring, Anonymous menggunakan software sederhana loh guna membebani situs pemerintahan. Mereka juga merilis alamat email dan password pejabat pemerintah Timur Tengah yang melawan Arab Spring ini, termasuk Bahrain, Mesir, Yordania, dan Maroko. Sebelum semua orang tahu seputar Darknet, dalam kampanyenya Operation Darknet, kelompok ini sudah menguak sisi gelap internet yang disebut Darknet. Ada lagi nih, Anonymous pernah melakukan pembobolan terhadap rekening dari seseorang yang dicurigai mereka. Ya contohnya kayak koruptor nih, mereka datang ke rekening mereka, membobol rekening mereka, dan hasil dari pembobolan tersebut sekitar 1 juta US dollar itu ditransfer ke beberapa organisasi amal di dunia. Pada tahun ini, Anonymous dikabarkan berhasil menghack situs kepolisian Minneapolis, Amerika Serikat pasca insiden kematian George Floyd. Mereka menyatakan tidak yakin kepolisian Minneapolis bisa netral dalam menyelidiki kasus kematian Floyd tersebut. Mereka menuntut petugas kepolisian yang membunuh penduduk sipil dan melakukan tindak kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tahun ini juga, di beberapa bulan setelah dari itu, kalian tahu dan para pengguna TikTok, kalian mesti tahu nih, Anonymous sudah pernah mengatakan bahwa seharusnya kalian itu menguninstall TikTok. Kenapa? Karena menurut Anonymous, TikTok sebenarnya merupakan malware yang dioperasikan oleh pemerintah Cina untuk menjalankan operasi mata-mata secara besar-besaran. Anonymous menjelaskan bahwa TikTok sedang mengumpulkan data-data tentang anak-anak dan remaja untuk memantau jangkauan pasar maupun perkembangan politik mereka dalam 5-10 tahun ke depan. Gimana menurut kalian pengguna TikTok? Apakah tetap masih mau pakai TikTok? Hah? Saking kerennya nih, Anonymous pernah nih, nanti bakal dikasih tunjuk di sini video-videonya. Dia itu pernah masuk ke saluran siaran langsung dari Fox waktu lagi melakukan interview dengan seseorang. I would help them if they deserve it. Dear Fox News, it has come to our attention that you have been alienating the American people. Penyiarnya itu sampai bingung, ini ada apa? Ya itulah Anonymous, saking kerennya dia bisa ngebobol saluran TV. Dan masih banyak aksi keren dari kelompok ini. Menurut Anonymous, mereka hanya bisa dikalahkan orang jujur dan bersih. Jadi itu aja informasi yang kita bisa sampaikan ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik menjadi anggota Anonymous? Komen bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, and share video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan support kita untuk mencapai 1000 subscriber sampai bakal 1M subscriber nih guys. Kalau kalian mau kepoin kita, kalian bisa follow our Instagram StoryPro, Alice CM,
dan Alfadela, and see you in our next video. Bye. Ketek kali bahasa sih.